Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang tes proyektif EPPS dan SSCT. Apa sih tes proyektif itu? Tes proyektif adalah alat ukur kepribadian yang dalam mengungkap kepribadian menggunakan media atau materi sebagai tempat untuk memproyeksikan dorongan, perasaan, ataupun sentimen seseorang. Adapun dua macam tes proyektif yaitu yang berbentuk verbal dan non-verbal. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang tes proyektif yang berbentuk verbal. Apa sih tes proyektif yang berbentuk verbal? Tes proyektif verbal yaitu tes proyektif yang materi maupun reaksi subjek dan instruksinya menggunakan bahasa. Sehingga dalam tes ini dituntut suatu kemampuan bahasa, seperti tes EPPS dan SSCT. Selanjutnya tes EPPS. Tes EPPS adalah tes kepribadian yang dikembangkan oleh L. Edward berdasarkan teori kebutuhan Murray yang menjadi teori dasar utama, serta didukung oleh teori kepribadian Alport. Menurut Murray, kebutuhan adalah kekuatan dalam otak yang mengatur persepsi, pikiran, dan tindakan untuk mengubah kondisi yang tidak memuaskan. Sedangkan Alport menekankan bahwa perilaku individu muncul dari dorongan id dan superego. Selain itu, EPPS menggunakan 15 dari 20 kebutuhan Murray dan terdiri dari 225 pasang pernyataan verbal yang mencerminkan berbagai aspek psikologis individu. Kemudian, tujuan tes EPPS. Tujuan utama tes EPPS adalah untuk mengukur kebutuhan, motivasi, dan preferensi pribadi seseorang dalam 15 aspek kepribadian yang didasarkan pada teori kebutuhan Henry Murray. Tes ini seringkali digunakan dalam rekrutmen karyawan, pengembangan karir, konseling, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 15 aspek kepribadian yang diukur dalam tes EPPS. Tes ini membantu kita memahami berbagai dorongan atau kebutuhan dasar yang memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dari 15 aspek kepribadian ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek saja. Yang pertama, need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan menghadapi tantangan. Yang kedua, need for difference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Yang ketiga, need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur. Yang keempat, need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji, dan pamer. Kemudian, tentu saja masih banyak aspek lainnya yang menggambarkan kepribadian seseorang secara lebih lengkap lagi. Jadi, melalui tes EPPS ini, kita bisa melihat bagaimana seseorang bisa memotivasi dirinya sendiri, berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, tes SSCT. Apa sih tes SSCT itu? Jadi, SSCT adalah tes proyektif yang menggunakan bahasa dan bersifat asosiasi bebas.
Bentuknya berupa kalimat-kalimat yang belum lengkap, sejumlah 60 kalimat atau item. Kemudian teori dasar. SSCT berlandaskan pada teori psikodinamika yang berakar dari psikoanalisis Freud. Tes ini menggunakan prinsip proyeksi, yaitu kecenderungan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan konflik bawah sadar melalui respon terhadap stimulus yang ambigu. Berikutnya, tujuan tes SSCT. Jadi, tujuan tes SSCT adalah untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, dalam tes SSCT terdapat beberapa aspek kepribadian yang dapat diukur. Aspek-aspek ini membantu kita memahami sikap dan pandangan individu terhadap berbagai hal penting dalam kehidupannya. Yang pertama itu ada sikap subjek terhadap keluarga, yaitu bagaimana seseorang memandang, merasakan, dan berperan dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua, sikap terhadap seks, yang menggambarkan cara seseorang memahami dan merespons isu-isu terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap hubungan interpersonal atau hubungan antar individu. Dan yang terakhir, yaitu sikap terhadap konsep diri, di mana seseorang menilai dan menerima dirinya sendiri, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahannya. Jadi, melalui keempat aspek ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang kepribadian dan dinamika psikologis seseorang. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait etika penggunaan tes psikologi yang meliputi 4 hal utama. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu menjaga hasil tes klien agar tidak disebarkan tanpa izin. Yang kedua, keamanan tes, yaitu memastikan alat tes hanya digunakan oleh profesional dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, interpretasi tes, yaitu hasil tes harus dijelaskan secara tepat oleh orang yang berwenang agar tidak terjadi kesalahan makna. Dan yang terakhir, publikasi tes, yaitu tes yang digunakan harus disertai panduan resmi dan informasi yang disampaikan harus faktual dan subjektif. Pembahasan terakhir yaitu mengenai manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian. Jadi, menurut pendapat saya, tes proyektif memiliki manfaat besar dalam memahami kepribadian seseorang secara lebih mendalam. Melalui tes seperti EPPS, SSCT, dan tes proyektif lainnya, kita dapat memahami dan melihat bagaimana seseorang mengekspresikan pikiran, perasaan, konflik batin yang mungkin tidak disadari. Tes ini juga membantu menggali bagian dari diri seseorang yang sulit dijangkau secara langsung, sehingga pemahaman terhadap kepribadian menjadi lebih utuh. Dari situ dapat disimpulkan bahwa tes proyektif bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga sarana untuk menggali kepribadian seseorang secara lebih menyeluruh. Created using Powtoon.